Selamat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Marlanaha. Saya adalah salah satu dosen pada program studi keperawatan Universitas Timur di Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti keperawatan di prodi kami, dengan beban SKS sebesar 2 SKS teori, 1 SKS lab, dan 2 SKS praktek klinik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep dan asuhan keperawatan pada ibu prenatal, intranatal, postnatal, konsep dan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, konsep dan asuhan keperawatan pada ibu dengan masalah gangguan reproduksi, serta pelayanan KB dalam rangka meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas terinci dalam 4 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan secara mandiri dan berkelompok. CPMK yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dasar keperawatan maternitas. CPMK yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep prenatal, intranatal, postnatal, serta masalah gangguan sistem reproduksi. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan masalah keperawatan pada masa prenatal, intranatal, postnatal, serta masalah gangguan sistem reproduksi. Rencana pembelajaran pada mata kuliah ini dijabarkan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh merupakan perkuliahan efektif, pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai pertemuan yang ke-15 adalah perkuliahan efektif, dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Pertemuan yang pertama, mahasiswa akan diberikan materi tentang konsep dasar keperawatan maternitas yang didahului dengan penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, penjelasan mengenai penugasan, dan sistem penilaian. Pertemuan yang kedua, mahasiswa akan diberikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Pertemuan yang ketiga, tentang konsep keperawatan pada masa prenatal. Pertemuan yang keempat, tentang konsep keperawatan pada masa prenatal dan komplikasinya. Pertemuan yang kelima, tentang konsep keperawatan pada masa intranatal. Pertemuan yang keenam, tentang konsep keperawatan pada masa intranatal dan komplikasinya. Pertemuan yang ketujuh, tentang konsep keperawatan pada masa postnatal. Sedangkan pertemuan yang kedelapan adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, konsep keperawatan pada masa postnatal dan komplikasinya. Pertemuan yang ke-10, asuhan keperawatan pada masa prenatal. Pertemuan yang ke-11, asuhan keperawatan pada masa intranatal. Pertemuan yang ke-12, asuhan keperawatan pada masa postnatal. Pertemuan yang ke-13, asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Pertemuan yang ke-14, asuhan keperawatan pada ibu dengan masalah sistem reproduksi. Pertemuan yang ke-15 tentang konsep pelayanan KB, dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari yang pertama, untuk aspek teori, sistem penilaiannya terdiri dari aspek sikap, pretest, post-test, kuis, penugasan, UTS maupun UAS. Kemudian untuk praktikum, sistem penilaian yang diberlakukan adalah penilaian sikap dan juga unjuk kerja di laboratorium keperawatan maternitas. Kemudian untuk aspek klinik, sistem penilaian yang diterapkan adalah penilaian sikap, penilaian pre-conference, penilaian unjuk kerja di pelayanan kesehatan, dan juga penilaian post-conference. Kemudian, bentuk pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah keperawatan maternitas meliputi contextual learning, discovery learning, serta case study. Hari ini saya akan memaparkan salah satu topik yang saya ampuh pada mata kuliah ini. Selamat menyimak, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat semuanya hari ini? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk pertemuan yang ke-9, yaitu tentang konsep nifas dan komplikasi terkait praktek budaya pada masa nifas.
Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ibu pimpin kita untuk berdoa dalam agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nanti untuk absennya, Ibu akan data dari yang sudah teman-teman kirimkan di grup kelas ya. Nanti akan Ibu pindahkan ke absen manual kita. Jadi ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa materi ini adalah materi yang memang mempunyai keterkaitan ya dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah sama-sama berdiskusi tentang konsep masa nifas, ya. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Dan hari ini kita akan lebih memperdalam sedikit terkait dengan hal-hal apa sih yang bisa menjadi komplikasi yang terjadi pada ibu nifas, yang mana hari ini kita akan mengaitkan dengan praktek budaya yang masih dilakukan di sekitar kita, ya. Jadi Ibu mohon perhatian kita semua, karena materi ini adalah materi yang penting untuk kita ketahui bersama, karena kita sebagai calon tenaga kesehatan, teman-teman sebagai calon tenaga kesehatan, ini akan menjadi corong gitu ya, untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik untuk bisa diaplikasikan di masyarakat kita gitu. Oke, sebelum Ibu masuk pada materi, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai gitu untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu teman-teman bisa menjelaskan apa itu masa nifas, kemudian menjelaskan perubahan fisiologis pada masa nifas, kemudian menjelaskan masalah kesehatan pada masa nifas berbasis praktek budaya, kemudian menjelaskan faktor determinan masalah kesehatan pada masa nifas yang berbasis praktek budaya, ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat apa itu masa nifas? Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu masa nifas? Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Berlangsung kira-kira 6 bulan. Iya, ini sepertinya Lia ya yang menjawab ya. Ya, bagus sekali Lia. Jadi masa nifas itu adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan sudah kembali ke kondisi seperti sebelum hamil. Ini ya pengertiannya tadi. Kemudian berikutnya adalah perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa perubahan-perubahan fisiologis ini adalah memang hal yang normal terjadi pada seorang ibu nifas, namun ketika pada saat terjadi perubahan-perubahan fisiologis ini, kita memberikan perawatan yang salah pada ibu nifas, maka akan berakibat pada komplikasi-komplikasi yang tentu saja merugikan si ibu maupun si bayi baru lahir. Nah, untuk hari ini kita akan berfokus pada salah satu perubahan fisiologis pada masa nifas, yaitu involusi uteri. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu involusi uteri? Masih, Ibu. Iya, coba Lani, Ibu mau dengar dari Lani dulu nih. Apa itu involusi uteri? Involusi uteri merupakan proses kembalinya uterus seperti keadaan sebelum hamil. Iya, betul sekali Lani ya. Jadi ketika ibu hamil itu kan uterusnya mengembang dengan sangat maksimal ya untuk mengakomodasi pertumbuhan janin di dalam uterus. Nah, ketika janin ini sudah keluar, maka uterus ini harus kembali ke kondisi seperti sebelum hamil yang dinamakan adalah proses involusi uteri. Nah, proses ini dibantu oleh yang namanya kontraksi uterus. Nah, kontraksi ini tidak hanya membantu involusi uteri saja, tetapi juga membantu pembuluh-pembuluh darah yang ada di rahim itu untuk kembali menutup ya. Bisa dibayangkan bahwa ketika plasenta itu keluar kan ada pembuluh darah yang terbuka yang pembuluh darah yang tempat persambungan tadi di dinding rahim itu terbuka, sehingga dengan adanya kontraksi uterus maka pembuluh darah itu kembali menutup sehingga tidak terjadi perdarahan. Nah, ketika tidak terjadi perdarahan ini maka kita sebut bahwa proses itu berlangsung dengan sehat. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang berpotensi merusak
proses involusi itu sendiri, maka akan terjadilah yang namanya subinvolusi, di mana uterus ini tidak bisa kembali ke kondisi sebelum hamil karena disebabkan oleh salah satunya adalah kegagalan kontraksi. Nah, ini banyak faktor penyebabnya, bisa dari infeksi dan lain sebagainya. Nah, kegagalan kontraksi ini nanti akan menyebabkan pembuluh darah ini tidak bisa menutup. Makanya terjadi apa? Terjadi perdarahan pasca partum, ya. Nah, berikutnya kita lihat. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ini gambar apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ini gambar apa? Ibu hamil dan anak seperti atau Oke, ini seperti gambar seperti orang berbaring di atas perapian, ya. Iya, ini adalah gambar salah satu praktek. Iya, ini adalah gambar salah satu praktek budaya yang masih dilakukan di tempat kita, ya, praktek budaya nifas yang masih dilakukan di tempat kita. Nah, dari apa yang tadi sudah Ibu paparkan sebelumnya, itu tidak hanya asal gambar yang Ibu tampilkan, tetapi ini berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan oleh para peneliti, yang mana mereka melakukan penelitian di daerah kita, di Nusa Tenggara Timur, dan ternyata ditemukan bahwa masih terdapat praktek budaya. Contoh dari hasil penelitian ini adalah praktek CI, tradisi CI, ya. Mungkin ini tidak asing bagi kita. Tradisi CI ini adalah tradisi di mana mengasapkan ibu dan bayi baru lahir, yang dimana proses ini dilakukan di dalam rumah bulat atau umek bubu. Nah, kita tahu bahwa di dalam rumah bulat ini tidak ada ventilasi udaranya. Nah, ketika terjadi proses pengasapan tadi, asap dari partikel hasil pembakaran itu tentu akan memberikan dampak kepada ibu maupun kepada bayinya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang kedua. Ini juga tradisi yang masih dilakukan di provinsi kita. Nah, selain tadi CI, di hasil penelitian ini juga melaporkan adanya praktek tatobi, ya. Ini juga kita tidak asing dengan praktek ini, ya. Praktek tatobi ini adalah memberikan kompres panas pada ibu setelah melahirkan, ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara bersama-sama. Ibu ajak kita semua untuk merefleksikan. Kira-kira dari praktek ini, baik itu praktek CI maupun dari praktek tatobi, ya, apa sih yang akan terjadi ketika kita masih melakukan hal tersebut? Ibu diasapkan, bayi diasapkan, kemudian diberikan kompres panas, ini kira-kira dampaknya akan ke apa? Oke, sekarang Ibu mau dengar pendapatnya. Dari praktek CI dulu, kira-kira kalau ibu dan bayi itu di CI di dalam rumah yang tidak ada ventilasinya gitu, diberikan pengasapan, dipanggang, apa yang akan terjadi? Dampaknya akan ke apa? Gangguan pernapasan. Iya, betul sekali. Gangguan saluran pernapasan. Iya, gangguan saluran pernapasan. Betul sekali, Lani dan Jeliana. Iya, gangguan saluran pernapasan. Kemudian tatobi, kalau dikompres panas, apa yang terjadi kalau kompres panas? Kompres panas. Integritas. Iya, bisa mempengaruhi integritas kulit, ya. Iya, betul sekali, integritas kulit, ya. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira dari beberapa hasil penelitian ini, ya, ini dampaknya akan ke apa? Ya, tadi sudah kalian jelaskan bahwa yang terjadi adalah gangguan pernafasan, betul. Kemudian masalah integritas kulit, betul. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dampaknya akan ke apa sih ketika praktek-praktek ini masih dilakukan? Yang pertama adalah perdarahan postpartum. Ya, ini jelas ketika terjadi proses involusi uteri itu sendiri, ya, ada bantuan kontraksi di sana yang mau membantu proses involusi itu sendiri, sekaligus juga menurunkan atau membantu vasokonstriksi dari pembuluh darah. Nah, ketika suhu panas ini diberikan, maka pembuluh darah yang harusnya menutup, ini dia kembali membuka. Nah, ketika pembuluh darah ini kembali membuka, yang terjadi apa? Perdarahan postpartum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi nifas. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi nifas? Nah, bayangkan dulu misalnya ibu yang mengalami proses episiotomi, ya, ada pembukaan pelebaran jalan lahir karena janinnya terlalu besar misalnya. Nah, ternyata pada saat si ibu ini sudah kembali ke rumah, perawatannya tidak steril.
tidak menggunakan teknik yang benar, sehingga ketika diberikan perawatan-perawatan budaya yang salah, maka akan mempermudah patogen untuk masuk melalui luka tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anemia. Nah, anemia ini kita berbicara pada anemia defisiensi besi. Ya. Nah, anemia ini terjadi karena apa? Ketika terjadi perdarahan postpartum, ya, ada darah yang keluar, otomatis HB-nya juga akan ikut berkurang. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika ibu hamil, itu ibu mengalami yang namanya proses hemodilusi. Ya, ada pengenceran darah sebagai bentuk mekanisme tubuh untuk mengurangi beban kerja jantung. Nah, ketika anemia ini terjadi, kemudian ibu mengkonsumsi tablet zat besi, ya, kemudian pada saat dia melahirkan terjadi perdarahan yang terjadi karena proses melahirkan tadi, harusnya kondisi-kondisi ini dipulihkan ketika masa nifas. Tetapi ketika tidak dipulihkan, maka ibu akan semakin mengalami anemia defisiensi besi. Selanjutnya ini kita melihat dampaknya pada bayi. Ya, tadi sudah jelas disebutkan oleh temanmu bahwa pada bayi yang mengalami proses CI atau panggang ini akan mengalami gangguan pernapasan, ya. Karena sistem respirasi bayi itu kan masih lembut, masih belum matur. Sehingga kalau dia menghirup asap itu atau menghirup partikel-partikel itu, tentu dia akan mengalami yang namanya gangguan pernafasan. Nah, sekarang kita melihat data, ya. Kita kalau melihat data berdasar ini Ibu ambil dari riset kesehatan dasar tahun 2018, ternyata ini memang untuk masalah ISPA itu kita urutan pertama tertinggi sebesar 16%. Kemudian untuk pneumonia ini juga kita urutan yang kedua, ya, 6,9%. Ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan karena urutan pertama untuk sesuatu yang tidak bagus. Ya. Kemudian dari beberapa dampak jangka pendek tadi, ini kalau tidak ditangani maka akan berdampak pada akibat yang paling fatal, yaitu kematian maternal. Ya. Kemudian selanjutnya pasti akan ada pendapat bahwa oh ibu saya selama ini tetangga saya misalnya melakukan, tetapi dia sehat-sehat saja, dia masih baik-baik saja sampai dengan hari ini. Nah, jangan terlena ya, jangan terkecoh bahwa dampak yang ditimbulkan itu bukan hanya dampak jangka pendek, tetapi juga ada yang namanya dampak jangka panjang dari praktek tadi. Yang pertama adalah risiko melahirkan bayi BBLR. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ketika si ibu ini melahirkan, ya, dia mengalami perdarahan postpartum, kemudian kondisi itu tidak direcover atau tidak dipulihkan pada saat masa nifas, dan dia harus hamil lagi dalam waktu yang dekat, maka kondisinya kan dia belum fit, belum pulih, ya, nutrisinya itu masih belum tercukupkan di dalam tubuh. Nah, ketika dia hamil lagi dalam waktu yang berdekatan, maka dengan kondisi yang tidak cukup ini, dia harus menghidupi dua kehidupan lagi. Bisa dibayangkan tidak dari kondisi yang tidak cukup ini, bagaimana dia bisa mencukupkan kebutuhan nutrisi janinnya di dalam kandungan? Tentu tidak cukup. Nah, inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam uterus. Nah, yang terjadi apa? Ketika janinnya keluar, maka dia mengalami yang namanya BBLR. Nah, dari BBLR ini akan berdampak lagi pada masalah gizi. Nah, saat ini ada satu isu yang sangat gencar di semua berkolaborasi untuk menurunkan masalah ini, yaitu masalah stunting. Ya, ini merupakan dampak dari tadi masalah Stunting. BBLR tadi. Iya, betul sekali, stunting. Ya, stunting ini semua lini, semua sektor lagi berusaha untuk menurunkan prevalensinya. Ya, dan stunting ini akar masalahnya dari beberapa hal yang tadi kita bahas tadi. Kemudian dampak jangka panjang yang berikutnya adalah anemia. Anemia berulang di sini yang dimaksudnya. Anemia berulang ini karena apa? Ya, dikaitkan dengan penjelasan ibu sebelumnya. Ketika dia harusnya dipulihkan pada masa nifas, tetapi karena dia belum pulih, dia hamil lagi dalam kondisi yang dekat, tubuhnya itu belum siap, dalam artian nutrisinya belum cukup, maka dia mengalami apa? Dia kembali mengalami anemia. Ya, jadi kehamilan itu siklus itu kembali berulang dan kembali berulang, gitu. Nah, di sini Ibu berikan sedikit potongan berita, ya. Ini adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia yang memberikan statement bahwa tradisi ibu melahirkan di NTT ini menyumbang defisit IQ nasional. Ya, kita tidak tahu apakah beliau ini berbicara berdasarkan data, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi-kondisi ini memang terjadi di sekitar kita. Dan ini juga memberikan sumbangsih pada masalah gizi. Ya, sehingga kita harus bisa kritis terhadap diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang harus diperbaiki? Apa yang salah dari kami gitu, dari masyarakat kita yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang berkaca dari beberapa masalah ini,
Kira-kira apa sih penyebabnya? Ada yang bisa menjelaskan atau menganalisis apa yang masih dipertahankan gitu di masyarakat kita? Apa penyebab? Faktor determinannya apa? Coba ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini adalah faktor determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi praktek tadi. Yang pertama adalah praktek budaya yang salah. Ya jelas ya, praktek CI, praktek Tatobi ini adalah praktek budaya yang keliru gitu. Yang berikutnya adalah sikap etnosentris. Nah, yang dimaksud dengan sikap etnosentris ini adalah sikap yang terlalu mengagung-agungkan budayanya. Padahal yang dipertahankan itu adalah budaya yang salah. Ya. Yang berikutnya adalah kurang pengetahuan. Ya, kurang pengetahuan ini berkaitan dengan apa? Tidak adanya informasi yang mereka terima. Otomatis ketika tidak tahu, maka mereka akan melakukan hal yang salah. Ya. Kemudian, masalah yang berikutnya adalah kurang dukungan keluarga. Nah, ini jelas bahwa ketika sudah kurang pengetahuan, nanti akan berdampak pada kurangnya dukungan keluarga. Apalagi kalau kurang pengetahuan ini terjadi pada satu keluarga. Jadi ibunya, bapaknya, orang tuanya, mertuanya maksudnya, kemudian suaminya, ini semuanya tidak tahu. Maka ini akan berdampak pada kurangnya dukungan keluarga. Ya. Kita jangan salah bahwa praktek ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah saja, tetapi mereka-mereka yang berpendidikan tinggi pun masih melakukan hal tersebut. Nah, apakah masalahnya karena mereka tidak tahu? Tidak, tetapi masalahnya adalah mereka kalah power dari orang tuanya, kalah power dari mertuanya, dari suaminya. Sehingga sekalipun mereka tahu, tetapi mereka masih tetap melakukan hal tersebut. Ya. Nah, berkaca dari beberapa faktor determinan ini, kira-kira sebagai tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita? Ada yang bisa memberikan pendapat? Memberikan pendidikan kesehatan. Ya, betul sekali Lani. Ya. Kita memberikan pendidikan kesehatan yang mana kita harapkan dengan pendidikan kesehatan ini kita bisa membantu merubah mindset masyarakat. Kita rubah dulu pola pikirnya. Ketika mereka tahu, maka yang kita harapkan adalah terjadi perubahan perilaku. Ya, dan pendekatan yang bisa kita gunakan adalah family center maternity care, di mana fokus intervensi yang kita berikan adalah intervensi berbasis keluarga. Jadi tidak hanya kepada si ibunya saja, tetapi juga kepada seluruh support sistemnya, baik itu suaminya, atau orang tuanya, atau mertuanya. Ya. Oke, dari penjelasan Ibu, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melanjutkan? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya nih. Oke, dari apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, coba salah satu kembali menyebutkan, apa itu masa nifas? Coba Ibu mau dengar dari Lani lagi deh, apa itu masa nifas? Masa nifas adalah masa dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, berlangsung kira-kira 6 minggu. Oke, betul sekali. Kemudian perubahan fisiologisnya yang tadi kita bahas adalah involusi. Apa itu involusi, Lani? Involusi uterus adalah proses kembalinya uterus seperti keadaan sebelum hamil. Iya, betul. Nah, selanjutnya, tadi kita juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek budaya. Ya, ada CI, kemudian ada Tatobi. Nah, sekarang Ibu mau dengar dari Lia, atau dari salah satu teman deh di situ. Kira-kira dampaknya itu ke apa praktek CI dan juga praktek Tatobi tadi? Ada yang masih ingat? Anemia. Iya, anemia, kemudian perdarahan postpartum, kemudian masalah pernapasan. Ya, betul sekali. Ya. Kemudian faktor-faktor determinannya apa saja? Faktor penyebabnya apa saja? Praktek budaya yang salah. Iya, betul sekali Lia. Terus? Kurang pengetahuan, kurang dukungan. Betul, dan? Sikap etnos
Iya, etnosentris. Jadi terlalu mempertahankan praktik budaya yang salah. Iya, baik. Betul sekali semua jawabannya. Jadi Ibu bisa menyimpulkannya bahwa semuanya sudah memahami. Nah, sekarang tolong salah satu bisa memberikan closing statement dari apa yang sudah kita sampaikan, Ibu sampaikan hari ini. Kira-kira sebagai tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan itu apa sih yang harus kita lakukan? Coba Ibu mendengar dari salah satu. Apa yang harus kita lakukan? Iya, ini siapa yang berbicara? Tolong lebih keras, memberikan pendidikan kesehatan. Iya, betul sekali ya. Kita berikan pendidikan kesehatan dengan harapan kita bisa merubah mindset, merubah pengetahuan, kembali pengetahuannya menjadi baik, dan pada akhirnya akan merubah perilaku. Ya, oke, luar biasa semuanya menyimak dengan baik. Oke, ya. Jadi pada prinsipnya masalah kesehatan ibu dan anak ini disebabkan oleh salah satunya adalah faktor budaya dan dari praktek budaya yang salah, sehingga ketika kita bisa memberikan intervensi yang tepat, maka kita dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Nah, pemberian intervensi ini tentu dengan melibatkan keluarga sebagai support sistem utama, ya. Ya, ini adalah daftar pustaka yang Ibu gunakan untuk materi hari ini. Oke, kemudian ini adalah tugas kelompok yang harus dikerjakan, ya. Dari awal pertemuan itu kita sudah membagi kelompok ya menjadi 5 kelompok. Jadi ini adalah tugas yang harus adik-adik kerjakan untuk memperdalam mata kuliah pembahasan materi pada hari ini. Adik-adik diminta untuk mencari satu artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi tentang praktek budaya pada masa nifas yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, berdasarkan poin B ini, silakan membuat makalah dan merangkum isi artikel tersebut. Fokuskan pada praktek apa yang dilakukan, kemudian uraikan dampaknya pada ibu dan bayi. Ini adalah beberapa jurnal rujukan yang bisa diakses. Oke, kemudian tugas ini kalau sudah diselesaikan, tolong dikirimkan ke email Ibu, perwakilan kelompok, mengirimkan ke email Ibu paling lambat tanggal 20 Agustus tahun 2022. Oke, sebelum Ibu menutup, ada pertanyaan dulu? Sudah jelas semuanya? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas semuanya, Ibu kembali mengingatkan ya bahwa ini adalah materi yang penting karena kita hidup di lingkungan kita yang memang masih ada yang melakukan praktek-praktek budaya tadi. Jadi harapannya ini tidak sebatas menjadi sambil lalu saja begitu ya, tidak hanya sebatas Ibu berikan kemudian disimpan, tetapi ini harus dipahami betul-betul sehingga kalian bisa menjadi corong, menjadi pemberi informasi, menjadi edukator yang baik di masyarakat kita, sehingga kita bisa meningkatkan derajat status kesehatan ibu dan anak. Oke? Karena tadi kita membuka dengan doa, kita kembali menutup dengan doa. Ibu pimpin kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ibu akhiri, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu.